Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, nama saya Eko Hadi Purwanto, CGP Angkatan 4 Kabupaten Probolinggo, dengan fasilitator Bapak Hartanto. Kali ini saya akan memaparkan tentang tugas 2.1.A.9 tentang koneksi antar materi, yaitu modul 2.1. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Saya mencoba untuk menjawab bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid, di mana pembelajaran diferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Adapun karakteristik pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama, diferensiasi konten, yang mana materi pembelajaran yang nantinya akan disampaikan kepada murid namun tetap memperhatikan kebutuhan murid tersebut. Berikutnya, diferensiasi proses, di mana alur jalannya kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara sistematis dan bervariatif sesuai dengan kebutuhan dasar dari masing-masing murid. Dan yang ketiga yaitu diferensiasi produk, di mana hasil dari suatu proses pembelajaran tentang sejauh mana pemahaman murid dengan memberikan murid pilihan untuk mendemonstrasikan pemahaman dari materi yang sudah diajarkan sesuai dengan keinginan, bakat, dan minatnya. Berikutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Saya mencoba menjawab. Di sini saya mulai dari identifikasi kebutuhan murid, di mana yang pertama yaitu kesiapan belajar murid sesuai dengan the equalizer. Siswa ada yang lambat, ada yang cepat, tergantung, juga ada yang mandiri, terstruktur, juga ada yang terbuka, sederhana, juga ada yang kompleks, konkret, juga ada yang abstrak, dan bersifat mendasar, juga ada yang bersifat transformatif. Yang berikutnya kedua, minat belajar murid. Minat murid, di sini saya mencoba memberikan beberapa penjelasan. Yang pertama yaitu cocokan, di mana mencari kecocokan minat antar murid dengan tujuan pembelajaran. Koneksikan, di mana menunjukkan koneksi antar materi pembelajaran. Jembatani, di mana menjembatani pengetahuan awal murid dengan pengetahuan yang baru. Dan yang terakhir, memotivasi, di mana memungkinkan tumbuhnya motivasi murid untuk belajar. Dan yang berikutnya yang ketiga, profil belajar murid, di mana poin yang pertama yaitu lingkungan seperti suhu, tingkat aktivitas, tingkat kebisingan, dan jumlah cahaya. Poin yang kedua, pengaruh budaya, di mana di situ ada yang santai, juga ada yang terstruktur, ada yang pendiam, ada yang ekspresif, ada yang personal, juga ada yang impersonal. Poin yang ketiga terkait dengan gaya belajar seperti visual, yang artinya belajar dengan melihat, contohnya diagram, PowerPoint, catatan, peta, dan grafik organisator. Berikutnya juga ada auditory, yang artinya belajar dengan mendengar, contohnya kuliah, membaca dengan keras, mendengarkan musik, dan yang terakhir kinestetik adalah belajar sambil melakukan, contohnya bergerak dan meregangkan tubuh dan kegiatan hand-on. Poin yang keempat, multiple intelligence, seperti multiple intelligence, learning style, background siswa seperti family, culture, dan sebagainya. Berikutnya, jelaskan bagaimana jika Anda, saya selaku CGP, melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Saya mencoba menjawab sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, bahwa Ki Hajar Dewantara mengungkapkan belajar merdeka itu berarti merdeka atas diri sendiri. Minat dan bakat murid itu harus merdeka untuk berkembang seluas mungkin.
Konsep itu yang dibawa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa ini dengan harapan tak digerus perkembangan zaman serta menjadi cetak biru dalam membangun pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara juga mengungkapkan tentang nilai dan peran guru penggerak, di mana beliau mengatakan Tutwuri Handayani, yaitu guru menghargai dan mendorong potensi yang dimiliki murid. Maka guru harus dapat melihat keberagaman seperti tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan atau lingkungan murid yang dimiliki murid. Disinilah keberagaman dan potensi yang dimiliki oleh murid yang sangat relevansi dengan lingkungan murid. Sekian pemaparan dari saya. Salam dan bahagia, guru penggerak Merdeka Belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.